Tunggu punya tunggu, ibunya menunggu sampai dengan larut malam, anak ini belum juga kembali. Akhirnya, keesokan harinya ibunya melaporkan kepada polisi bahwa anak tersebut hilang. Seorang anak bernama Walter Collins lahir dari seorang ibu bernama Christine Collins. Pada waktu dulu ibunya ini bertemu dengan ayahnya yang tidak lain adalah seorang narapidana. Terjalinlah hubungan dan akhirnya lahirlah Walter Collins. Namun saat Walter Collins itu lahir, ayahnya itu tertangkap dan akhirnya dipenjara. Dan akhirnya seorang Christine Collins membesarkan anaknya dengan single parent. Suatu kali Walter Collins meminta izin kepada mamanya untuk nonton ke bioskop. Nah, pada waktu itu mamanya tidak merasa curiga, dikasihlah uang untuk dia bisa nonton, dan Walter Collins pergi dari rumahnya. Namun hingga sore, ditunggu oleh ibunya, Walter Collins tidak kembali. Masih ditunggu, mungkin dia sedang bermain bersama teman-temannya. Ditunggu lagi, malam hari, lewat tengah malam, belum juga kembali itu anak. Ibunya khawatir saat itu, karena bersamaan dengan waktu itu ada sebuah kejadian yang penculikan anak yang dilakukan oleh seorang penjahat dengan sebutan nama The Fox. Jadi pada waktu itu ibunya cukup khawatir dengan hal itu. Akhirnya pada esok paginya ibunya melaporkan kepada kepolisian bahwa anaknya itu hilang. Kepolisian setempat dengan sigap menyebarkan poster Walter Collins ke seluruh penjuru daerah tersebut, termasuk sampai dengan ke Los Angeles. Kasus hilangnya Walter Collins terjadi pada tanggal 10 Maret 1928. Dengan penuh kegigihan dan rasa khawatir yang sangat besar kepada anaknya, Christine Collins dengan begitu gigih menyebarkan terus, mencari terus di mana anaknya berada. Investigasi polisi menghasilkan ada sebuah pengakuan dari orang sekitar. Katanya ada yang melihat ada seorang anak yang mirip dengan Walter Collins dibawa pergi oleh sepasang wanita dan pria di dalam sebuah mobil. Kelihatannya pria ini keturunan Itali dari pengakuannya. Ada juga yang mengatakan Walter Collins ini dibungkus oleh koran di dalam sebuah mobil. Namun jadi dari cerita-cerita itu tidak dapat dibuktikan dengan pasti keberadaan Walter Collins. Peristiwa ini cukup menghebohkan, yang akhirnya kepolisian California, kepolisian LAPD juga menyebarkan dengan begitu luas sampai berita ini juga sampai ke Kanada gitu pada waktu itu. Pada waktu kejadian yang sama, LAPD, kepolisian LA mendapatkan tekanan dari masyarakat karena pada waktu itu muncul kasus korupsi di dalam LAPD. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian LA ini cukup membuat kepolisian terpukul. Yang mana bersamaan dengan hilangnya Walter Collins yang belum ditemukan juga mendapat tekanan dari Christine dan juga dari masyarakat setempat. Akhirnya kepolisian cukup frustasi dalam hal ini karena mereka tidak menemukan satu hal atau bukti apapun yang mengarah kepada keberadaan Walter Collins. Waktu berlanjut, hari demi hari, Christine terus berjuang untuk menemukan anaknya. Suatu waktu, di bulan Agustus 5 bulan setelah itu, kepolisian mendapatkan titik terang karena ada seorang anak yang mengaku Walter Collins di Los Angeles. Dengan sigap kepolisian Los Angeles itu langsung menelpon Christine. Dia telepon, "Bu, anak ibu sudah ditemukan." Dengan sigap dan mungkin dengan rasa bahagia, Christine menjawab, "Oke Pak, saya OTW." Gitu. Nah, langsung dengan segera dia bergegas menuju dari California menuju ke Los Angeles. Saat ditemukan, mungkin ini ceritanya gitu ya, yang namanya seorang ibu yang kehilangan anak setelah 5 bulan gitu, begitu bertemu dengan anaknya, dia pasti memeluknya gitu. "Oh anakku, akhirnya kau kembali." Gitu.
Namun mungkin setelah dilihat-lihat lagi lebih seksama, naluri seorang ibu terhadap anaknya berkata bahwa ini bukan anaknya. Dan dia berkata kepada polisi, "Pak, ini bukan anak saya." Bagaimana tidak, Bu? Coba ibu bandingkan fotonya. Disodorinlah foto-foto si Walter Collins dan disamakan dengan anak yang mengaku Walter Collins. Memang sama, mirip gitu. Tapi ibu si Christine ini kekeh, ini bukan anak saya, Pak. Kepolisian LAPD pada waktu itu berkata, "Bu, mungkin kan yang anak ibu ini hilang sudah 5 bulan. Ada mungkin pertumbuhan-pertumbuhan atau perubahan-perubahan sedikit yang terjadi pada anak ibu. Cobalah. Sekarang ibu bawa pulang dulu tuh anak. Coba ibu hidup bersama dengan dia. Siapa tahu lama-kelamaan ibu makin percaya bahwa itu adalah Walter Collins." Setelah berdebat cukup panjang dengan polisi, akhirnya Christine menyerah. "Oke, Pak, saya akan bawa pulang anak ini." Walter Collins dibawa pulang oleh ibunya ke rumahnya menjalani beberapa waktu. Sampai akhirnya hari berjalan, minggu berjalan. Dalam 3 minggu, Christine merasakan hal yang lebih kuat. Menyatakan bahwa ini sudah pasti bukan anaknya. Dan dia melapor kembali ke kepolisian menyatakan bahwa, "Pak, sudah 3 minggu saya hidup bersama dengan dia dan saya yakin 1000% bahwa ini bukan anak saya." Pada waktu itu kepolisian cukup kaget juga, namun kebingungan. Karena mungkin seorang Christine yang cukup kekeh mengatakan ini bukan anaknya, mungkin dia melakukan hal-hal yang cukup menekan kepada kepolisian, mungkin juga histeris, atau mungkin juga menduduh, atau mungkin juga mengumpat. Yang akhirnya pada waktu itu kepolisian LA itu mengirimkan Christine dengan alasan bahwa ini wanita yang agak gila karena sindrom kehilangan anak. Akhirnya Christine dijebloskan ke sebuah bangsal kejiwaan dan ditetapkan dengan kode 12. Yang mengartikan bahwa dia adalah pembuat onar. Christine dimasukkan ke bangsal psikiatrik dan diberikan obat supaya dia bisa lebih tenang. Namun pada waktu itu pada waktu Christine ini melaporkan kepada kepolisian, mungkin diambil jalan tengah di antara mereka. Selain melemparkan Christine ke bangsal psikiater itu, kepolisian juga berjanji kepada Christine untuk menindaklanjuti, misalnya dengan beberapa tes gitu dikatakan. Oh ya, sebelum dimasukkan ke bangsal itu, polisi sempat memberikan sebuah pilihan kepada Christine. Katanya, "Bu, sekarang coba aja gini. Ini kalau bukan anak ibu, saya akan tempatkan Walter Collins ini di sebuah tempat yang jauh dari rumah. Dan coba kita cek, apakah si Walter ini bisa kembali ke rumah ini dengan baik dan hafal betul rumahnya." Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan cek karena keluarga Collins ini mempunyai anjing peliharaan. Diminta cek kalau seorang anjing kan biasanya tahu majikannya siapa. Gitu. Dan ternyata kedua tes ini berhasil dilalui oleh si Walter Collins ini. Jadi menunjukkan bahwa dia asli loh Walter Collins. Pada saat itu Christine mungkin berpikir, "Pak, ya gimana dia nggak lulus 3 minggu bersama dengan saya di dalam rumah. Pasti dong dia tahu alamatnya." Atau mungkin dengan seekor anjing. Seekor anjing mana bisa dia nggak akan tidak mengenali. 3 minggu sudah diem bersama. Jadi pada waktu itu polisi menetapkan bahwa Christine cukup gila atau trauma akibat sindrom kehilangan anak. Akhirnya Christine dimasukkan ke bangsal itu dan polisi meneruskan juga sesuai dengan janji polisi pada waktu itu kepada Christine. Christine masuk ke bangsal, polisi meneruskan penyelidikannya dengan mungkin membawa hasil ronsen dari bentuk gigi yang pada waktu itu. Nah, setelah dilakukan oleh tim forensik, ternyata ditemukanlah kebenarannya bahwa si anak yang mengaku Walter Collins ini bernama asli Arthur Haskins.
Setelah polisi mendapatkan bukti forensik, dikonfirmasilah kepada si anak. Dan akhirnya setelah mendapatkan begitu, si anak mengaku, ya, saya bukan Walter Collins, tetapi saya adalah Arthur Hudson. Dia menceritakan bagaimana sebetulnya kejadian yang asli itu, kenapa dia mengaku sebagai Walter Collins. Karena pada waktu itu katanya, dia itu ribut sama keluarganya, diusir sama ibunya. Dan dia sempat berjalan di pinggiran kota dan melihat ada poster Walter Collins terpampang di dinding kota. Dan di pada waktu yang bersamaan juga, seorang tunawisma ini mengatakan, saat melihat Arthur ini, dia mengatakan, kau adalah Walter Collins. Wajahmu mirip dengan yang ada di foto ini, katanya. Nah, di saat itu seorang Arthur yang mempunyai keinginan dan cita-cita menjadi bintang film dan masuk ke Hollywood, dan ada yang mengatakan juga dia ingin bertemu dengan idolanya seorang artis Hollywood gitu. Akhirnya naluri keaktorannya timbul. Dan akhirnya dia memainkan peran sebagai Walter Collins. Dari pengakuan seorang Arthur, akhirnya Christine dikeluarkan dari bangsa psikiatrik itu. Dan Christine juga sempat menuntut kepolisian LA karena telah memasukkan dia ke bangsa psikiatrik. Padahal kenyataannya bahwa memang betul yang dia dikatakan bahwa itu bukan anaknya. Nah, dalam kasusnya sedang berjalan, tiba-tiba kepolisian LA melalui konsul Amerikanya mendapatkan laporan dari seseorang bernama Jesse Clark. Dia tinggal keturunan Kanada. Dia mendapatkan info tentang hilangnya anak yang bernama Walter Collins. Siapa itu Jesse? Jesse adalah seorang keturunan Kanada. Dia mempunyai adik bernama Sanford Clark. Sanford Clark ini bekerja di sebuah peternakan ayam milik pamannya, yaitu Gordon Stewart Northcott. Peternakan itu berada di daerah Winfield, Amerika. Mungkin antara Jesse dan Sanford ini pada waktu itu kan belum ada BBM, belum ada WA, tahun 1928. Terjadilah surat menyurat di antara adik kakak ini. Nah, saat Jesse membaca sebuah surat adiknya yang adiknya kirim, dia merasakan sebuah keanehan. Dan mungkin juga si Sanford ini mengaku kepada Christine dalam sebuah suratnya bahwa dia itu merasa diculik dan dilecehkan oleh pamannya, yaitu Gordon Stewart Northcott. Setelah didesak-desak oleh Jesse bertanya kepada Sanford, apakah kau mengetahui tentang Walter Collins ini? Nah, dari pengakuan Sanford kepada Jesse, dia mengatakan, ya, saya membantu Gordon untuk mendekap seorang anak yang mirip dengan Walter Collins. Akhirnya Jesse melaporkan kepada konsul Amerika, dan Amerika memproses itu kepada kepolisian LAPD, dan LAPD secara sigap menuju ke peternakan ayam milik Gordon Stewart Northcott. Setelah polisi datang, Gordon yang ternyata tinggal bersama ibunya itu hendak kabur, namun akhirnya tertangkap juga. Dari pengakuan setelah Gordon itu ditangkap, akhirnya dilakukanlah investigasi. Menurut kesaksian dari Sanford, dia mengatakan bahwa Gordon ini adalah seseorang yang cukup psikopat. Karena Sanford juga mengalami pelecehan seksual dari pamannya. Dia juga diminta membantu untuk mendekap atau mengurung beberapa anak korban dari Gordon. Setelah dikonfirmasi kepada Gordon pun mengaku bahwa ya, saya suka sama anak, kata Gordon. Dari pengakuannya, Gordon mengatakan ada 9 anak yang sudah menjadi korbannya. Dan dari keterangan Sanford dan juga ibunya, polisi melakukan olah TKP yang ditemukan dari 9 pengakuan dari pengakuan 9 anak, hanya ditemukan 3 kerangka anak.
yang setelah diselidiki dan diforensik, akhirnya ditemukan bahwa ketiga anak itu tidak lain adalah satu kakak beradik yang bernama Nelson dan Louis Winslow, keluarga Winslow, dan satu lagi anak keturunan Meksiko yang tanpa kepala, yang tidak diketahui siapa itu. Akhirnya setelah ditemukan bukti bahwa Gordon melakukan sebuah kejahatan yang keji, pengadilan memutuskan untuk mengadili ketiganya. Untuk seorang ibunya, diketahui bahwa ibunya ini turut membantu Gordon dalam melakukan kejahatannya. Termasuk dari pengakuan ibunya bahwa ibunya itu menyuruh Gordon membunuh seorang anak yang bernama Walter Collins. Karena pada waktu itu katanya Gordon menculik Walter Collins, melecehkannya, dan ternyata si ibunya ini mendengarkan berita ada seorang anak yang hilang mirip dengan anak yang diculik oleh Gordon. Akhirnya ibunya itu merasa takut ditangkap. Dia berkatalah kepada Gordon, "Don, bunuh saja anak itu supaya hilang jejaknya, karena anak itu dilaporkan hilang." Nah, menurut penyetiran ibunya, akhirnya si Gordon ini dibunuh. Tapi saat dikonfirmasi, akhirnya si Walter ini, si anak ini yang diketahui Walter Collins dibunuh. Setelah di cross check kepada Gordon oleh kepolisian, "Betulkah kamu membunuh Walter Collins?" "Ya, saya membunuh. Tetapi saya lupa di mana menguburkannya." Dikonfirmasi juga kepada ibunya. Jawabannya sama. "Ya, tapi lupa. Tidak mengingat di mana dikuburkannya." Akhirnya dari keterangan-keterangan yang cukup simpang siur ini, kepolisian juga cukup bingung dalam menanganinya. Kejahatan Gordon diadili di pengadilan Amerika. Pada waktu itu diputuskan untuk seorang ibunya Gordon yang bernama Louis Northcott dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Dan untuk si Sanford ini kan sebetulnya dia turut membantu Gordon dalam kejahatannya. Tapi kepolisian menilai Sanford ini di bawah umur dan juga dia melakukan hal itu di bawah tekanan. Juga dia adalah salah satu korban dari Gordon karena sempat dilecehkan oleh Gordon beberapa kali, namun gak sempat dibunuh. Tapi akhirnya kepolisian membebaskan Sanford, menghukum Louis Northcott, dan menghukum mati Gordon. Penangkapan Gordon terjadi pada tanggal 20 September 1928. Dan pada 2 Oktober 1930, Gordon diputuskan hukuman mati. Kita kembali ke Walter, ke Christine. Christine ragu akan kasus ini. Saat dikonfirmasi kepada Gordon bilang, ia membunuh sebentar tidak membunuh. Tapi dari pengakuan Sanford, sepertinya dia membantu Gordon menyekap Walter. Ibunya pun mengatakan dia yang meminta untuk Gordon membunuh si Walter ini. Tapi setelah dikonfirmasi, terdapat kejanggalan atau kesimpang siuran. Akhirnya ibunya saat detik-detik terakhir si Gordon ini mau dipenggal, ibunya bersama dengan pengacaranya menemui Gordon untuk terakhir kalinya. Ingin meminta kepastian kepada Gordon. Dia bertanya, "Don, tolong, ngakulah. Apakah betul kamu membunuh anakku?" Si Gordon pada waktu itu berkata dengan berbisik, "Seandainya kamu pada waktu itu bicara dengan saya tanpa polisi, mungkin saya akan memberitahukan di mana keberadaan anakmu." Gitu cenah. Ibunya cukup kebingungan. Ini jawaban Gordon, sebentar membunuh, sebentar enggak, tapi gitu, tapi enggak. Dan hukuman mati harus dilaksanakan. Akhirnya sampai dengan matinya si Gordon, Christine Collins tidak pernah mengetahui di mana keberadaan Walter Collins, baik itu hidup ataupun sudah menjadi mayat. Dan sampai dengan akhir hayatnya, dia meninggal
kalau tidak salah sekitar sudah 39 tahun pencarian akan Walter Collins, Christine meninggal dengan tanpa mengetahui keberadaan di mana anaknya. Opini gua dari kasus ini, konspirasinya gitu ya, Walter Collins pasti sudah mati, dibunuh. Hanya dibunuh oleh siapanya mungkin masih menjadi misteri sampai dengan saat ini. Karena nggak mungkin kalau ada yang mengatakan si Christine ini pernah mengatakan kepada diinfokan bahwa dia cukup yakin anaknya masih hidup sampai sekarang. Tapi kan sampai Christine-nya meninggal tidak pernah muncul keberadaan Walter Collins. Kalau memang dia hidup, masa sih nggak pernah muncul. Jadi sudah bisa dipastikan Walter Collins ini pasti sudah meninggal. Hanya pembunuhnya ini yang masih misteri. Karena ada dua kemungkinan. Satu dari cerita masyarakat setempat, yaitu dari seorang petugas pom bensin yang mengatakan dia melihat seorang laki-laki keturunan Itali membawa seorang anak bersama dengan seorang wanita, seolah-olah terlihat menculik. Cuman pada waktu itu katanya petugas pom bensin ini cukup ketakutan karena mungkin dia orang yang udahlah nggak mau ikut-ikutan, takut dibawa-bawa. Jadi dia tidak melaporkannya. Hanya setelah kasus Walter ini booming, polisi menginvestigasi semua daerah, akhirnya diketemukanlah kesaksian dari si petugas ini bahwa ya, saya melihat anak yang mirip ini terbungkus dengan koran di dalam mobil dibawa pergi oleh seorang pria keturunan Itali dan seorang wanita, katanya menurut penuturnya begitu. Tapi apakah mungkin hal itu terjadi? Bisa jadi. Kalau kita lihat background ke belakang, latar belakang Collins ini lahir dari seorang ayahnya yang kriminal. Yang namanya kriminal banyak dong musuhnya. Gitu. Nah, kemungkinan orang yang disebutkan keturunan Itali ini mungkin adalah musuh ayahnya yang ingin membalas dendam kepada ayahnya dengan menculik si Walter, yang akhirnya mungkin pasti dibunuh. Nah, kemungkinan yang kedua, si Gordon. Betul. Dan mungkin juga dia lupa. Tapi kalau dari si Gordon, masa sih si Sanford sama si ibunya, kan ibunya masih di penjara tuh seumur hidup. Sekian lama masa sih ibunya nggak ngomong di mana tempat pemakaman anaknya? Sebegitunya lupa gitu tentang bagaimana dikuburkannya. Atau mungkin juga Gordon bisa juga bekerja sendiri. Kita tidak tahu. Gimana Beders? Kalau Beders punya informasi mungkin tentang Walter Collins ini, atau juga Beders punya cerita-cerita yang mirip dengan Walter Collins ini, boleh berbagi dengan kita. Kita tunggu email dari Beders, tanggapan, ide-ide melalui email yang ada di deskripsi di bawah ini. Sekian Beders untuk video kali ini. Tetap di channel Bad Urban. Saya dengan Doni. Ciao.